Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Perkenalkan sebelumnya nama Ibu Anissa. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang menjaga alam di sekitar lingkungan. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini, marilah kita membaca basmalah. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tema menjaga alam di sekitar lingkungan, subtema upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Apa itu sampah, anak-anak? Ada yang tahu apa itu sampah? Ya, sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Nah, ini adalah jenis-jenis sampah. Ada 3 jenis sampah, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Apakah anak-anak sebelumnya sudah tahu apa itu sampah organik, anorganik, atau sampah B3? Ya. Nah, seperti inilah gambaran tempat sampah organik, anorganik, dan B3. Jadi, sampah organik itu adalah tempat sampah yang berwarna hijau. Sedangkan anorganik tempat yang berwarna kuning dan tempat sampah B3 berwarna merah. Nah, apa sih perbedaan di antara 3 tempat sampah ini? Jadi, sampah organik ini adalah sampah dari bahan-bahan hayati yang dapat didaur ulang. Sedangkan sampah B3 adalah sampah yang berbahan berbahaya dan beracun. Jadi, sampah B3 ini adalah sampah seperti misalnya pecahan kaca, beling, dan lain sebagainya yang harus dibuang di sampah yang berwarna merah. Jadi, buat anak-anak ibu sekalian, jangan sampai salah dalam membuang sampah pada tempatnya. Ingat, yang berwarna hijau itu untuk sampah organik, berwarna kuning untuk sampah anorganik, dan tong sampah yang berwarna merah untuk sampah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Nah, sampah ternyata ada nilainya loh. Apa sih manfaat menilai sampah? Manfaat menilai sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang. Jadi, buat anak-anak ibu, kalian bisa mendapatkan uang dari sampah yang kalian tukar ke bank sampah. Sampah-sampah yang telah ditukar ke bank sampah juga akan didaur ulang nantinya. Nah, ini adalah teks tentang sampah. Perhatikan teks di bawah ini dan bacalah teks berikut ini dengan benar. Perkenalkan, namaku Sampah. Pada kesempatan ini, aku ingin bercerita. Sebelum bercerita, perkenalkan namaku Sampah. Inilah ceritaku. Dari dulu hingga kini, tak kunjung usai. Aku selalu diperbincangkan. Sampah karena selalu dibuang dan selalu menjadi masalah. Tak jarang juga aku menjadi berkah, tetapi itulah aku. Ya, karena namaku Sampah. Sampah dan lagi-lagi sampah. Demikian orang menyebut namaku. Adapun keluargaku seperti sampah plastik, sampah-sampah rumah, dan sampah industri. Banyak slogan tentang aku. Jika sampah diperhatikan makan, memberi berkah. Demikian pula bila aku diperdulikan dan memanfaatkanku dengan bijaksana, maka aku akan memberi manfaat. Caci maki sering kuterima karena aku hanya setumpuk sampah. Sayangnya aku terlanjur menumpuk segenap penjuru dari ujung kampung hingga ke penjuru negeri hingga negeri antah berantah. Namaku memang sampah, tetapi bukan aku sesungguhnya menjadi sumber pertama penyebab.
Karena jika aku diperhatikan, maka aku bukan penyebab. Sebaliknya, jika tidak diperhatikan, maka aku dikata-katai sebagai penyebab utama. Aku terlanjur bersedih karena aku selalu dikatai sebagai sumber masalah di bumi ini. Aku hanya ingin bertanya, siapa sejatinya yang menciptakan aku dan memberi namaku dengan nama sampah? Mengapa namaku sampah bukan berkah? Mengapa aku dibuang di sembarang tempat? Tak jarang jika ingin melihatku. Lihatlah laut, lihatlah sungai, lihatlah selokan, lihatlah tanah atau lingkungan sekitar. Tak jarang aku berada di tempat-tempat tersebut. Aku dikata sebagai sumber bencana, sumber penyakit, dan banyak lagi hal yang lainnya. Semua seolah salahku. Masih adakah rasa sayang terhadapku? Bila ada, aku hanya ingin mengatakan, jangan membuang aku di sembarang tempat lagi. Aku pun bersedih. Panasnya bumi karena aku takut dikata-katai lagi. Aku hanya ingin berpesan, bijaksanalah denganku. Karena aku pun sejatinya tahu siapa yang menciptakan hadirnya aku di muka bumi ini. Maafkan aku, wahai manusia, karena kalian seringkali menyalahkanku karena hadirnya aku. Akan tetapi, berhentilah menciptakan aku sebagai sampah yang tak berguna. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu seperti apa jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal? Contohnya di perdesaan atau di perkotaan. Seperti apa jenis pekerjaan yang ada di desa atau di kota? Nah, anak-anak sekalian, silakan perhatikan gambar di berikut ini. Ini adalah contoh petugas kebersihan di perkotaan dan petani yang tinggal di perdesaan. Jadi anak-anak sekalian bisa lihat bahwa tugas kebersihan itu adalah jenis pekerjaan yang ada di kota, sedangkan petani adalah jenis pekerjaan yang ada di perdesaan, seperti gambar yang sudah Ibu cantumkan berikut ini.